Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan dikasihi. Saudara pasti masih ingat beberapa waktu yang lampau ada sekelompok orang yang membubarkan atau melarang orang mengadakan acara ibadah Natal, tepatnya di daerah Cibinong. Mungkin itu masuk Jawa Barat ya. Saudaraku yang dikasihi, ironisnya saudara, pelakunya ternyata ada ASN. Nah ini yang membuat hatiku bergelegar. Kenapa seorang ASN yang seharusnya dia tahu apa itu Pancasila, apa itu Undang-Undang 1945, pasal 28, pasal 29, kenapa dia sampai berani-beraninya ya melarang orang mau mengacarakan, melarang orang mau buat acara ibadah Natal. Ah ini yang saya sayangkan, saudaraku saya kasih. Ya ini dari jurnalis ya, ini jurnalis warga ya. Nah ini ya, viral diduga oknum ASN Kemenak Kabupaten Bogor inisial G melakukan intimidasi larangan ibadah Natal 2024. Cibinong, jurnalis warga viral di media sosial TikTok. Tampak seorang pria berambut putih sedang melakukan intimidasi pelarangan ibadah Natal GBDI Tegar Beriman yang beralamat di perumahan Cipta Graha Permai, Kabupaten Bogor. Diduga dilakukan oleh seorang ASN Kemenak Kabupaten Bogor. Hal ini terkonfirmasi saat awak media turun ke lokasi kejadian tanggal Rabu bulan 11 2024, mendapatkan beberapa keterangan terkait yang bersangkutan adalah pengawas madrasah di Kemenak Kabupaten Bogor. Waduh, sudah ASN, pengawas madrasah lagi di Kemenak Kabupaten Bogor. Wah, saya tidak tahu ya apakah dia menjabat dua ini, yaitu ya pengawas madrasah ya di Kemenak Kabupaten Bogor dan ASN juga. Memang bisa juga sih ya, ada orang ASN dia juga menjabat di keagamaan, ada juga ya. Contoh misalnya pengusaha, dia juga pendeta misalnya begitu ya. Nah yang saya sayangkan saudara, ini ASN. ASN itu kan seharusnya tahu lah ya Undang-Undang 1945 itu pasal 28, 29, tahulah dia harusnya itu. Dan Pancasila terlebih lagi ya. Nah, saya minta ini cepat dituntaskan lah oleh aparat nih, oleh pemerintah, supaya tidak ada pelaku-pelaku seperti ini lagi, tidak terulang-ulang lagi seperti ini ya. Saya tidak bacakan sampai selesai ya, karena panjang kali ini ya. Ya oke lah, semampu saya bacakan ya. Saya bacakan semampu saya ya. Dari penjelasan yang diterima awak media ya, Jumalis warga ID saat menjumpai pendeta Nix Jepa Wakai SE MTH didampingi ketua asosiasi pendeta Indonesia Kabupaten Bogor Glenn Lasut STH bla 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 ya, bla 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 bla. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pendeta Niki saat dijumpai awak media di rumah kediamannya, bahwa beberapa hari sebelumnya telah mengirim surat pemberitahuan kepada pemerintah setempat melalui RT dan juga Polsek dan Ramil. Pendeta Diki mengatakan, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan akan ada kegiatan ibadah Natal. Namun pada malam hari sebelum pelaksanaan Natal, pihak RT 05 dan rombongannya mendatangi rumah saya yang pada intinya melarang adanya kegiatan ibadah karena tidak ada izin sesuai aturan terangnya kepada media ya, bla 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 ya. Terus ya, nah udah sampai di situ sajalah ya. Saudara, saya sayangkan sekali ini ya. Saudara, saya minta ya aparat cepat bertindak ya, Kapolri dan juga Kemenak serta jajaran yang terkait lah ya, bertindak cepat supaya kaum-kaum intoleran ini tidak berkembang biak di negeri kita ini ya.
Ya, karena negeri kita ini sudah begitu kolusif ya. Sudah begitu kolusif karena adanya Pancasila dan Undang-Undang 1945, terusus pasal 2829 ya, yang memberikan kebebasan orang beragama dan memuji menyembah Tuhannya. Saudara, yang luar biasanya kami ya, ibadahnya di gereja tanpa tembok. Udah, salam saudara babu sekalian. Kita sudah sampai gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Yang dulunya mereka ini tidak percaya Banike Darme Bayo. Sekarang mereka puji Tuhan bisa percaya Yesus luar biasa ya. Oke ya, kita sudah sampai gereja tanpa tembok 1000 pintu. Oh, luar biasa ya. Haleluya. Jangan lari-lari, Pak. Jatuh. Kamu yang mundur cepat. Ya, doakan terus pelayanan gereja tempat tembok 1000 pintu ya. Supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Semua dana yang kami perlukan Tuhan siapkan semuanya. Oke. Ya. Ini jumlahnya cukup banyak sekarang yang hadir kayaknya. Nah. Satu-satu aja, Pak. Kuat. Banyak orang kok sini. Pertama yang dirusak iblis adalah darah. Ya. Ketika Adam dan Hawa ya makan buah yang dilarang, jadi buah yang dimakan itu, saudara, itu mengalir ke darah, menjadi darah. Semua makanan yang kita makan ini, sebagian ini menjadi darah. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, makanya saudara, pertama kali yang dihancurkan setan adalah darah. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, darahnya sudah tercemari. Darahnya sudah tercemari. Iya. Makanya saudara, agama tidak mungkin bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah darah. Karena darah sudah najis, darah sudah rusak karena dosa, harus dibersihkan oleh darah lagi. Itu sebabnya darah Yesus tertumpah di atas Golgota untuk menyucikan darah manusia yang berdosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Itu sebabnya orang percaya Yesus dengan orang beragama beda. Orang beragama belum tentu dia percaya Yesus. Ya, orang percaya Yesus pasti dia punya darah Yesus. Haleluya. Darah Yesus ini saudara, ini berkuasa. Ya, ini berkuasa. Untuk apa? Untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa. Yang kedua, darah Yesus ini berkuasa. Untuk apa? Untuk memperdamaikan kita dengan Allah itu sendiri. Karena kalau tidak tertumpah darah Yesus, Anda tidak mungkin bisa ya menghampiri Tuhan. Tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Karena sudah ada dosa yang menghalangi, menghambat. Itu sebabnya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa-doa kita, tetapi yang membuat pemisah antara kita dan Tuhan kita adalah dosa kita. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya ada darah. Ya, darah inilah memperdamaikan antara saudara dengan Tuhan Allah. Ya. Tanpa darah nggak bisa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau agama bisa menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan yang karena perbuatan dosa yang telah menghancurkan darah kayak tadi, nggak perlu ada darah Yesus tertumpah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara serius karena ini agak dalam sedikit ya. Jadi jalan nggak apa-apa. Udah jalan dulu biar lampang. Yang penting ada anak kecil. Bentar ya. Ya cepat-cepat ya jalan ya. Kita bagi makanan dulu. Yang punya anak kecil, udah jalan-jalan terus ya.
Jalan ya. Oh iya, air, tenang. Bentar bagi makanan dulu Bu ya. Air ada 3 kan? Duduk dulu aja Bu. Kalau Jalan Bu. Bentar kita doain. Kasih airnya, Rek. Tahu suruh dajul 2. Nah, ini saudara luar biasa juga. Ini seringkali ya diintimidasi, dilarang, bahkan pernah juga didatangi kami ya dengan orang yang membawa sajam ya. Tapi puji Tuhan ya, sudah 6 tahun 3 bulan gereja tanpa tembok sirip itu tetap berjalan dengan baik. Dan yang jelas 6 tahun 3 bulan ya sudah 1000-an orang lebih dikit yang menjadi pengikut Kristus yang tadinya mereka Bani Kedar Nebayon. Doakan saudara, karena di sini tidak ada kolekte, tidak ada perpuluhan. Kita kasih makanan rohani jasmani dan kita kasih juga obat-obatan, kita kasih juga mereka susu, dan terlebih terusus kami ada rencana buat Natal sebelum tanggal 25. Tapi kami tidak tahu ya bagaimana caranya, nanti kami berdoa saja supaya semua dana dicukupi Tuhan. Ada 2 hal yang saya minta buat semua saudara. Pertama, doakan kadrun-kadrun tidak buat masalah waktu acara Natal nanti. Yang kedua, semua dana tercukupi. Karena dana ini bisa 15 juta lebih ya untuk acara Natal di sini. Karena kalau kita kasih tahu acara Natal, itu yang hadir banyak sekali saudara. Padahal biasanya yang hadir hanya 125, tapi nanti bisa yang hadir 200. Itu sudah kita redam. Itu sudah kita redam. Kalau kita umbar, kita suruh teman-teman yang ikut ibadah itu memberitahu, 1000 juga bisa datang. Makanya nanti caranya pakai kupon. Nah, jadi yang punya kupon saja yang bisa ikut ya. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih mereka-mereka yang sudah mendukung gereja tanpa tembok sirip itu. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Begitu juga kelompok intoleran, kelompok kadrun, radikalis kanan, kaum kadrun, kami patahkan dalam nama Yesus kuasanya. Berkati yang sudah berkati, yang belum berkati Tuhan berkati, di lain waktu mereka berkati. Dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.